kesempatan pagi ini kita akan belajar beberapa istilah fundamental dalam bisnis, finance, dan tentu saja dalam accounting. Ya, jadi today we are going to learn some fundamental terms in business, finance, and of course in accounting. Yeah, okay, let's get started. Nah, jadi hal pertama yang akan kita pelajari di sini adalah tentang definisi dari harta, aset, atau aktiva, ya, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah aset, ya. Nah, jadi aset atau aktiva atau harta adalah segala kekayaan perusahaan, ya, segala kekayaan atau harta milik perusahaan, baik itu yang bentuk berwujud maupun yang tidak bentuk berwujud, ya, yang dihitung dalam mata uang, di mana kesemuanya itu adalah tujuannya adalah ingin meningkatkan cash flow perusahaan atau ingin membuat perusahaan itu berkembang. Ya, jadi harta yang tentu saja dibeli dengan pengorbanan, dengan uang dan sebagainya, milik perusahaan, tapi bukan untuk dijual ya. Di mana tujuannya menghasilkan cash flow yang lebih menghasilkan cash flow dan juga untuk tujuan pengembangan perusahaan, ya. Nah, bisa dalam bentuk tangible atau berwujud, bisa dalam bentuk tidak berwujud atau intangible, ya, seperti itu. Nah, jadi assets are things, ya, belong to the company, ya. So the assets can be tangible, or tangible means that we can touch, we can see, we can look. And it can also be intangible assets. So intangible assets we cannot see, we cannot touch, yeah, but it's in the form of paper, in the form of rights, yeah, belong to the company for cash flow making and for company growing, yeah. And each of the component of the asset is going to be valued in monetary terms, yeah. So it's going to be valued in the monetary currency, ya, seperti itu. Oke ya, jadi kita udah mengenal apa itu arti kata aset atau dalam bahasa Indonesianya harta, aset atau aktiva, ya. Oke, kita terus pada istilah penting yang berikutnya, ya. Nah, jadi yang namanya aset atau aktiva ini dibagi dalam dua kelompok atau dua klasifikasi, ya. Khususnya harta atau aset yang berwujud. Ya, jadi harta atau aset yang berwujud ini bisa dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu harta lancar dan harta tetap. Ya, oke ya. Jadi yang berwujud ya dibagi jadi dua, yaitu harta lancar dan harta tetap. Ya, oke ya. So the tangible assets is divided into two groups, the current asset and also fixed asset. Ya, gitu. Nah, kemudian saya akan jelaskan apa definisi dari harta lancar atau current asset. Ya, jadi harta lancar adalah jenis-jenis harta yang normalnya dapat diuangkan kembali atau diubah menjadi bentuk tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, jadi itu misalnya kas, ya pastilah kas ya, nggak usah diomongin lagi. Nah, misalnya adalah piutang dagang, piutang wesel atau wesel tagih, kemudian piutang bunga, kemudian surat berharga, ya, surat berharga seperti marketable securities ya, marketable securities seperti obligasi dan saham, dan juga perlengkapan atau supplies, ya. Nah, itu adalah definisi dari harta lancar atau current asset, ya. Jadi current assets is the assets of the company, is the component assets of the company, which normally can be converted back into money less than 12 months, yeah, less than 12 months, of course in the normal condition, yeah. So the example of the current assets are account receivable, note receivable, interest receivable, marketable securities such as bonds and stocks, and also supplies, ya. Oke, ya. Jadi itu adalah definisi dari harta lancar atau current asset, ya, gitu.
Kemudian bagaimana dengan harta tetap atau fixed asset? Ya, jadi harta tetap atau fixed asset adalah jenis harta yang normalnya bisa diubah menjadi uang tunai kembali dalam tempo atau membutuhkan tempo lebih dari 12 bulan. Atau jenis-jenis harta ini bisa diubah atau dijual dalam tempo lebih dari 12 bulan. Ya, jadi misalnya mau jual tanah, jual gedung, atau jual mesin-mesin ya dan peralatan. Ya itu. Jadi fixed asset is the type of company assets which can be converted back into money or which can be sold. Needs time more than 12 months. Yeah, so for example, like we are going to sell land, but we cannot sell it now and we get money now. But usually we have to wait for more than 12 months so the land can be sold. And the second example is building. So we cannot sell building right now or tomorrow or next week and we can have money. Yeah, except we sell the building in a very, very low price. Yeah, but if we sell our building in the normal price, so usually we need more than 12 months. So building is classified as a fixed asset. Yeah, okay. And all of the fixed assets will experience depreciation. Ya, so all of the fixed asset will experience depreciation. Ya, jadi semua aktiva tetap itu membutuhkan atau mengalami depresiasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada definisi dari kewajiban atau pasifa. Ya, jadi kewajiban atau pasifa ini berada pada sisi sebelah kanan dari neraca. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya liability. Ya, oke. Jadi kewajiban atau pasifa perusahaan adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga, ya, dan kewajiban perusahaan kepada pemilik, ya. Nah, kalau kewajiban kepada pihak ketiga itu namanya adalah hutang, sedangkan kewajiban kepada pemilik itu namanya adalah modal, ya. Oke ya, paham ya, adik-adik sekalian. Gitu. Ya, so liability is the responsible for the others. Yeah, so the company has to pay some money to the others. Yeah, so the company has to pay some money to the others, and the company has to pay in brackets. Yeah, has to pay the money to the owner of the company. Ya, oke. Oke ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi kewajiban adalah ya namanya kewajiban ya, responsibility dalam sejumlah uang ya. Artinya perusahaan harus bayar kepada orang lain itu dalam tempo kurang dari bisa harus bayar ke orang lain dalam tempo bisa 12 bulan, bisa di atas 12 bulan. Ya. Oke, seperti itu ya. Definisi dari kewajiban atau pasifa. Ya. Oke. Nah, kemudian yang namanya hutang atau debt. Ya, jadi hutang atau debt adalah sejumlah uang yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga dalam tempo kurang dari 12 bulan kalau hutang lancar. Ya, atau kalau lebih dari 12 bulan berarti adalah hutang tetap ya atau hutang jangka panjang. Ya. Ya, jadi the definition of debt is the sum of money that the company has to pay to the others, ya, to the others, not to the owner, ya. So the definition of debt is the definition of a company, of the company has to pay to the others. Yeah, so it can be in the short term or in the long term. So for the short term, it means that the money has to be paid less than 12 months. Or in the long term, so it means that the company has to pay the money to the others, taking money more than 12 months. Okay, that is a long term. Kemudian yang berikutnya adalah definisi dari equity. Equity adalah modal. Jadi modal ini adalah bisa dari dua sisi ya. Nah, modal ini bisa dilihat dari pengorbanan ekonomis dari seorang pemilik atau pendiri perusahaan terhadap perusahaannya
agar perusahaannya berkembang ya atau tumbuh ya. Nah, pengorbanan tersebut bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk harta tetap ya seperti itu ya. Oke. Nah, tetapi modal bisa juga dilihat sebagai kewajiban dari manajemen untuk mengembalikan uang pemilik ya seperti itu. Jadi bisa dari dua kacamata ya. So equity is the definition of equity is the responsibility. There are two definitions of equity ya. So the first definition of equity is the liability or the responsibility of the management to return the owner's money. Yeah. And the second definition of equity is the sacrifice. Is the sacrifice of the owners, or the sacrifice coming from the owners or coming from the founder of the company to make the company grow. Ya, oke ya. Jadi ada dua definisi. Jadi definisi yang pertama adalah kewajiban pemilik, kewajiban manajemen kepada pemilik. Dan yang kedua adalah kita lihat dari sisi pemilik, yaitu pengorbanan pemilik kepada perusahaan. Seperti itu. Itu adalah definition dari modal atau equity. Ya.